Di sebuah ruang kecil di Yogyakarta, sekelompok mahasiswa berkumpul untuk berdiskusi mengenai pentingnya kemajuan bangsa dan peran pemuda dalam memperjuangkan perubahan. Kita sudah melihat bahwa penjajahan bangsa ini sudah terlalu lama. Ini saatnya kita berjuang untuk membebaskan bangsa kita, dimulai dari pendidikan yang lebih baik. Aku setuju sama. Kita harus mendirikan sebuah organisasi yang menyatukan semangat program ini. Bagaimana jika kita mulai dengan Budi Utomo? Budi Utomo itu nama yang penuh arti. Tapi, apakah kita bisa siap menghadapi risiko yang tinggi? Pemerintah kolonial pasti akan menindak tegas. Kita harus berani, meskipun resikonya tinggi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan berjuang untuk bangsa ini? Agar jika kita menjadi Budi Utomo, maka kita tidak hanya berjuang untuk kebebasan fisik, tapi juga mental. Pendidikan akan menjadi kunci utama. Betul, Bun. Pendidikan akan membuka mata rakyat. Tapi bagaimana kita menjangkau daerah-daerah terpencil? Kita mulai dari kota-kota besar dulu, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta. Dari situ kita perluas pengaruh. Kita juga butuh tokoh-tokoh muda dari setiap daerah. Mereka bisa menjadi jembatan dalam perubahan. Kita harus membuat kurikulumnya menanamkan semangat kebangsaan, tidak hanya ilmu, tapi juga cinta tanah air. Bagaimana dengan bahasa? Kita terpecah oleh berbagai bahasa daerah. Mungkin kita bisa mulai mengenalkan satu bahasa pengantar. Bahasa Melayu bisa menjadi awal yang baik. Setuju, Bu. Bahasa pemersatu penting agar kita bisa saling memahami dan bekerja sama. Kita juga harus mendorong pemuda untuk tidak hanya belajar, tapi juga berpikir kritis. Kita juga butuh media koran atau buletin yang menyuarakan semangat Budi Utomo. Aku kenal beberapa pemuda yang bisa menulis dengan baik. Mereka bisa membantu mengisi buletin itu. Kita juga harus mengadakan pertemuan secara rutin untuk menjaga semangat dan strategi. Baik, Bu. Sekali seminggu kita harus kumpul seperti malam ini, kita bahas langkah-langkah baru. Tapi bagaimana jika ada bata-bata Belanda yang menyusup? Kita harus berhati-hati, tapi jangan takut, karena setiap perubahan itu butuh keberanian. Kita juga harus libatkan perempuan. Mereka punya kekuatan di dalam keluarga dan masyarakat. Aku setuju, Bu. Mereka harus ikut serta dalam perjuangan dan pendidikan. Bagaimana kalau kita adakan kelas malam gratis untuk anak-anak dan pemuda yang bekerja di siang hari? Gagasan bagus. Kita mulai dari sini dan ajak orang lain dalam menyebarkannya. Kita harus terus ingat, perjuangan ini bukan untuk kita, tapi untuk generasi setelah kita. Kita mungkin tak melihat hasilnya malam ini. Mungkin sejarah akan mencatat langkah kita malam ini. Maka biarlah malam ini menjadi awal dari cahaya yang akan menerangi negeri ini. Setuju, untuk Indonesia yang merdeka dalam pikiran, pendidikan, dan jiwa. Untuk Indonesia! Saudara-saudara, Di ruang pertemuan yang lebih besar, para anggota Budi Utomo sedang merencanakan langkah-langkah strategis untuk memperluas pengaruh dan meningkatkan kesadaran nasionalisme. 2 tahun telah berlalu sejak Budi Utomo berdiri. Kini, gaungnya menyebar ke berbagai penjuru Hindia Belanda. Di tengah semangat yang menyala, para tokoh muda menyusun strategi untuk memperluas pengaruh, membangun kesadaran, dan menjaga api nasionalisme tetap menyala. Kita butuh keadilan yang sejati, biarkan perempuan di sana berdiri di depan garis bersama laki-laki. Kita tidak hanya melahirkan anak-anak bangsa, bahkan tapi kita juga membesarkan nilai-nilai bangsa. Kita harus memiliki strategi komunikasi yang efektif, seperti media massa, surat kabar atau pamflet untuk menyebarkan ide-ide kita kepada khalayak yang luas. Betul. Kita perlu bahasa yang mudah dipahami rakyat. Jauhi bahasa yang terlalu abad ini dan menggunakan bahasa yang luas dan menyentuh hati. Kita juga harus memperhatikan perbedaan bahasa dan budaya di berbagai daerah. Strategi kita harus adaptif dan mempertimbangkan konteks lokal. Kita perlu memperkuat organisasi kita di tingkat akar rumput. Bentuklah cabang-cabang organisasi Budi Utomo di berbagai daerah dan latih kader-kader yang handal. 3. Kita
kita perlu memikirkan aspek keagamaan pada perjuangan kita. Jangan sampai perjuangan yang sederhana. Apa dulu? Tengok. Pendanaan merupakan hal krusial. Kita perlu menjadi sumber dana untuk mendukung kegiatan-kegiatan Budi Utomo. Pendidikan yang kita tawarkan harus relevan dengan kebutuhan rakyat. Bukan hanya pendidikan barat, tetapi juga pendidikan yang bermuatan lokal budaya kita. Kita harus menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi lain yang memiliki tujuan serupa. Karena kekuatan kita akan semakin besar jika kita bersatu. Perlu diingat, perjuangan kita bukan hanya di Jawa, tetapi di seluruh Nusantara. Mari kita rangkul saudara-saudara kita di Jawa. Kita harus mempertimbangkan aspek keagamaan pada perjuangan kita. Jangan sampai perjuangan nasionalisme kita mengabaikan nilai-nilai agama. Perempuan memiliki peran penting dalam membangun bangsa. Kita harus memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkontribusi dalam Budi Utomo. Saudara-saudara, saya bangga dengan ide-ide yang telah kita diskusikan. Untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita sepakati tetap tertib seluruh anggota Budi Utomo. Ini juga penting untuk integritas anggota kita. Kita harus memastikan bahwa suara rakyat terdengar. Buatlah mekanisme yang memastikan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan kepada Budi Utomo. Mari kita tetapkan target jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai tujuan kita. Dengan perencanaan yang matang, kita akan lebih efektif dalam mencapai cita-cita kita. Terakhir, mari kita selalu ingat bahwa perjuangan kita adalah perjuangan panjang. Kita harus sabar, gigih, dan pantang menyerah. Setelah bertahun-tahun berjuang, Satu dekade perjuangan apa yang akan dan Budi Utomo mulai menghadapi gelombang tantangan, baik dari pemerintah kolonial maupun dari dalam tubuh organisasi. Cahaya yang pernah menyala terang mulai Tapi kita meredup. tidak boleh menyerah begitu saja. Apa yang telah kita capai, itu masih bisa menjadi warisan untuk generasi berikutnya. Semangat kita tidak boleh padam. Budi Utomo boleh bubar, akan tetapi semangat kita dan semuanya harus tetap menyala. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Benar, kita telah menanamkan benih nasionalisme. Biarkan waktu yang menumbuhkannya menjadi pohon kemerdekaan. Namun, pahit sekali rasanya bila melihat benih itu tumbuh tanpa kita semai bersama. Apa yang kita mulai, kini mulai menjauh dari kita. Aku tahu rasanya, Gusti. Kita tersisihkan dari perjuangan yang telah kita kobarkan. Tapi mungkin itu takdir kita sebagai pejuang awal. Kita tidak boleh terjebak dalam nostalgia. Kita harus tetap mengukur arah, karena kita tidak boleh terjebak dalam masa lalu. Apa kita terlalu fokus pada elit? Kita gagal merangkul pemuda dan rakyat jelata. Itu kelemahan besar kita. Karena perjuangan tak bisa dimonopoli segelintir orang. Ia harus tumbuh hidup di hati banyak jiwa. Aku percaya perubahan itu akan datang melalui perlahan. Akan tetapi zaman tidak selalu sabar untuk menunggu. Kolonial tak pernah memberi ruang cukup dan kita sudah terlalu lama menunggu izin untuk bersuara. Jangan salahkan kita sepenuhnya. Kita telah mencoba. Untuk sekarang ini, saatnya langkah baru. Langkah yang mungkin tidak membawa nama Budi Utomo, tetapi bisa membawa semangat yang sama. Kita bisa bantu menyiapkan jalan bagi organisasi baru yang lebih berani, lebih lantang. Kalau begitu, mari kita tidak menyesali pemugaran ini. Mari kita maknai sebagai transisi. Aku akan membuat surat terakhir untuk para pemuda supaya mereka tahu bahwa ini bukan akhir. Dan aku akan membuat sekolah-sekolah untuk mencintai tanah air. Ini adalah awal mulanya. Lalu, kita akhiri ini bukan dengan kesedihan, tetapi dengan harapan. Budi Utomo memang tidak lagi hidup dalam organisasi, tapi ia akan tetap hidup dalam ingatan bangsa. Harapan suatu saat nanti bangsa ini mengenang kita bukan karena kita sempurna, tapi karena kita yang memulai. Sejarah akan mencatat kita sebagai perintis.
yang berjalan melewati jalan yang panjang menuju kemerdekaan. Dan generasi baru bisa melanjutkan langkah kita dengan semangat yang besar dan suara yang lantang. Budi Utomo bukan lagi tempat kita berjuang, akan tetapi kita harus tetap menyala dan tetap menyatukan kita bersama dalam bentuk yang lain. Karena perjuangan sejati tak pernah benar-benar berhenti. Dan ketika suara kita lagi tak terdengar, biarlah nilai-nilai berbicara kita untuk generasi yang akan datang. Jika kita telah menjadi batu fondasi pertama bagi bangsa ini, maka biarlah mereka membangun pilar-pilar di atasnya. Kita tak butuh tubuh peringatan. Cukup jika anak-anak bangsa ini bisa tumbuh dengan kesadaran untuk mencintai bangsanya. Budi Utomo mungkin bukan jawaban akhir, tapi ia adalah pertanyaan siapa kita sebagai bangsa. Dan selama pertanyaan itu terus terjawab dengan keberanian dan cinta tanah air, maka perjuangan kita tidak pernah sia-sia. 10 tahun setelah pembubaran Budi Utomo, bangsa ini terus berbenah. Para pemikir dan pejuang muda tidak melupakan sejarah. Mereka berkumpul kembali bukan untuk bersedih, tetapi untuk merenungkan warisan kepada generasi selanjutnya. Kesadaran, semangat, dan cita-cita adalah warisan mereka. Kita harus menjaganya. Kemerdekaan bukan hanya sekedar ketabahan tubuh, melainkan pelajaran penting pelajaran penting yang diajarkan oleh Budi Utomo. Mereka mengajarkan bahwa organisasi itu bukan hanya sekedar struktur, tapi semangat bersatu demi bangsa. Kita terlalu sering mengukur hasil secara kasat mata, padahal perubahan sejati itu tumbuh pelan, seperti akar yang Bayangkan keberanian mereka bicara tentang kebangsaan di tengah-tengah dominasi kolonial. Itu tindakan yang revolusioner. Dan kita menikmati keberaniannya. Pada zaman modern tidak ada itu. Bahkan jika mereka tidak menyadari dari dampak tersebut, mereka akan dicatat sebagai pelopor. Aku belajar dari mereka bahwa nasionalisme itu tidak harus teriak-teriak. Ia bisa hadir dalam wujud yang tenang dan abadi. Dan bahwa pendidikan, diskusi, dan organisasi adalah senjata membangun bangsa. Kita harus terus menulis, mengingat, dan berbicara karena bangsa yang lupa akan sejarahnya akan kehilangan arah. Mereka bukan hanya pendahulu. Mereka adalah penjaga bara pertama yang menerangi gelapnya penjajahan. Tanpa mereka, mungkin ide tentang Indonesia sebagai satu bangsa belum akan muncul. Aku terinspirasi oleh cara mereka mengedepankan kebangsaan tanpa kebenaran itu. Itu merupakan seni perjuangan yang sangat tinggi. Dan mungkin itu pula sebabnya mereka mampu mengajak tanpa memaksa memikat lewat visi, bukan kekuatan. Sekarang giliran kita menjaga kedamaian itu tetap utuh, tapi dalam bentuk yang sesuai dengan zaman yang kita lanjutkan hari ini. Budi Utomo mungkin telah tiada, tapi cita-cita yang mereka perjuangkan masih berjalan panjang. Apa yang mereka lakukan menjadi tanggung jawab kita, tanpa hilang harap. Kita harus menjaga semangat perjuangan mereka karena perjuangan ini milik semua golongan. Dan jangan pernah malu untuk mengakui bahwa kita berdiri di sini. Dan biarkan nama mereka jadi catatan kaki buku ajaran. Mereka harus hidup di percakapan sejarah. Semangat Budi Utomo bukan milik masa lalu, ia harus menjadi cahaya masa depan. Dan hari ini mari kita berjanji akan menjadi penjaga semangat itu sampai Indonesia merdeka sepenuhnya. Dan kelak ketika bangsa ini benar-benar bebas, maka akan kebebasan itu tumbuh dari benih yang jauh sebelum merdeka. Biarlah suara Budi Utomo menjadi gema yang tak pernah hilang dari hati rakyat, bukan sekedar nama yang dikenang setiap tanggal tertentu. Kita tak bisa mengulang masa lalu mereka, tapi kita bisa hidup dalam nilai-nilai yang mereka perjuangkan, kebangsaan, persatuan, dan pendidikan. Semua perjuangan besar berawal dari percakapan kecil seperti ini. Mari terus berdialog agar ide besar tidak mati dalam diam. Dari ruangan sederhana inilah, semoga banyak semangat baru yang tumbuh dari hidup kita serta dari pemuda
Sekarang kita sudah merdeka. Indonesia Mari kita merdeka. lanjutkan perjuangan Budi Utomo. Tapi perjuangan Negara kita belum usai. butuh pendidikan yang Mereka yang dulu terinspirasi oleh Budi Utomo kini berdiri di garis depan membangun bangsa. Kemalangan dan kemiskinan. Masa depan adalah tanggung jawab generasi bangsa yang baru. merdeka memiliki fondasi yang kokoh. Itu semua berawal dari pendidikan yang merata untuk kita semua. Benar Dewi, perjuangan kita dalam memastikan bahwa setiap anak bangsa mendapatkan kesepakatan yang sama untuk berkembang. Mari kita lanjutkan perjuangan mereka. Budi Utomo telah membuka jalan. Mari kita bawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik lagi. Benar, pendidikan adalah cara paling ampuh untuk memberantas keterbelakangan di bangsa kita, terkhusus daerah-daerah terpencil. Dan kita harus berani bersuara di tengah banyaknya para pemimpin laki-laki itu, karena suara perempuan adalah kekuatan bangsa. Saya percaya perempuan bisa menjadi guru, dokter, bahkan pemimpin asal diberi kesepakatan dan pendidikan. Di kampungku masih banyak anak-anak perempuan yang tidak bersekolah. Mari kita mulai dari sana. Perubahan menjadi keluarga, ajarkan anak-anak kita mencintai tanah air dan bermimpi. Kita adalah generasi perempuan pertama yang akan menyuarakan perjuangan untuk di era baru ini. Dan jangan lupa, perjuangan bukan menggunakan senjata saja. Kini, pena dan pikiranlah yang menjadi senjata utama kita. Benar, mari kita dirikan sekolah-sekolah rakyat terkhusus untuk kaum perempuan. Ya, aku ingin mengajar di desaku. Aku ingin anak-anak di sana tahu tentang pahlawan dan bangsanya. Setiap daerah pasti memiliki semangatnya masing-masing. Tapi tujuan kita tetap sama, yaitu ingin Indonesia menjadi maju dan adil. Ya, aku ingin mewujudkan pendidikan yang inklusif. Tidak boleh ada anak-anak yang tertinggal karena latar belakangnya. Jangan biarkan penjajahan baru dalam bentuk kebodohan dan kemiskinan menguasai rakyat kita. Perjuangan para guru kita angkat harus kita apresiasi. Aku melihat banyak harapan pada mata anak-anak itu. Mereka hanya butuh kesempatan untuk itu. Kita bukan hanya membangun sekolah, tetapi kita juga membangun masa depan. Mari kita bentuk komunitas perempuan yang mendukung satu sama lain dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Kita harus memperjuangkan kebijakan yang mendukung perempuan dan anak-anak. Pendidikan bukan hanya membaca dan tulis, tapi juga tahu tentang membentuk karakter. Betul yang kalian katakan. Kita harus hadir di forum-forum untuk menyuarakan rakyat. Ya. Dan mari kita menentang ketidakadilan dimanapun kita melihatnya. Dan saya juga masih percaya bahwa semangat Budi Utomo masih ada dalam gerakan perempuan masa kini. Bangsa ini akan kuat jika warganya laki-laki dan perempuan bergerak bersama. Benar, mari kita buat generasi di desa-desa dan membangun literasi agar desa tidak kalah tertinggal. Benar, anak muda zaman sekarang harus mengetahui sejarah bangsanya. Itu akan membuat mereka mencintai tanah air. Dan kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini? Perjuangan belum usai, tapi kita berjuang untuk bergerak sendiri. Benar, perjuangan hari ini adalah untuk menjaga kemerdekaan yang adil. Mari kita jadikan setiap bukti sebagai Di ruang kecil itu, suara-suara muda telah memulai langkah besar. Dari semangat yang sederhana, lahirlah gerakan yang akan mengubah sejarah bangsa. Mengalir di darah kita. Mari kita buktikan dan wujudkan cita-cita mereka dengan aksi nyata. Merdeka! Di ujung kisah ini, kita tak hanya menatap masa lalu, melainkan merefleksikan diri pada cermin perjuangan. Budi Utomo mungkin telah berganti rupa. Namanya tak lagi tercetak di setiap lembar gerakan, namun esensinya tak pernah sirna. Ia adalah batu pertama yang menyala di kegelapan, bibit kesadaran yang tumbuh menjadi pohon kemerdekaan. Kita adalah pewaris nyala itu. Setiap pikiran yang merdeka, setiap pendidikan yang mencerahkan, setiap suara yang berani berbicara soal keadilan adalah kelanjutan dari napas Budi Utomo. Mereka mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari ruang-ruang kecil, dari dialog-dialog sederhana yang membakar semangat bangsa. Tantangan mungkin berubah,
Namun, inti perjuangan tetap sama, menjaga agar Indonesia terus merdeka dalam pikiran, pendidikan, dan jiwa.